Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi nih dengan Ibu di mata pelajaran desain grafis. Bagaimana, sudah pada semangat belum untuk memulai pembelajaran hari ini? Semangat, Bu. Baik, alhamdulillah udah pada semangat ya. Dijaga terus fokusnya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran nih, alangkah baiknya apabila kita berdoa bersama dulu ya, agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan anak-anak bisa memahami materinya dengan baik. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kepada Nahfaris, boleh? Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Faris yang sudah memimpin doa ya anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan absen dulu nih, apakah pada hadir atau tidak. Oke, yang pertama Muhammad Faris Sidik. Hadir, Bu. Sehat Faris? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, sehat. Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya gimana? Muhammad Nur Fadli, apakah hadir? Hadir, Bu. Hadir. Fadli, kelihatan murung. Apakah sehat? Enggak, Bu, jadi lagi banyak batuk. Atau tadi kelas sebelumnya ya? Ya, Bu, langsung dipanggil, Bu. Semoga cepat sembuh ya, Fadli. Dipanggil sama moderator, Bu, itu. Aduh, Kaget ya tadi? itu pasti. Gak apa-apa ya, sambil belajar aja. Oke. Selanjutnya nih, Nicholas Agustian. Apakah hadir? Hadir, Bu. Kenapa Nicholas off cam? Bu, kameranya rusak, Bu. Laptopnya ngedat, Bu. Ini pakai HP dulu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Tapi tetap memperhatikan ya, Nicholas. Oke, mungkin jaringannya ya. Selanjutnya, Sevi Nevita, Kausal Acil. Apakah hadir? Hadir, Bu. Sevi sehat? Atau lemas puasa nih? Bu. Alhamdulillah. Oke, karena semuanya pada hadir dan semoga pada sehat ya semua. Dan tadi semoga cepat sembuh ya Coba di sini sebelum kita masuk, apakah ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Ayo. Ingat, Bu, mengenai praktek dasar tools di software Adobe Illustrator, Bu. Ya, betul banget. Bagus ya, Sevi masih ingat dengan materi kita. Diharapkan teman-teman yang lainnya juga tidak lupa ya dengan materi kita di pertemuan sebelumnya, karena hari ini kita akan melanjutkan materi ini yang berbeda dengan materi di pertemuan sebelumnya. Oke, di sini kita akan masuk langsung ke materi ya, tapi Ibu akan jelaskan dulu capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Sebentar ya anak-anak, Ibu izin share screen. Apakah sudah terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu akan jelaskan ya. Jadi, kompetensi dasarnya itu 4.1 ya anak-anak, membuat desain dengan menerapkan dasar-dasar desain grafis. Indikator pencapaian kompetensi ini di 4.1.1 menggunakan dasar-dasar dalam desain grafis dan 4.1.2 menerapkan dasar-dasar desain grafis juga. Nah, untuk materi pokoknya kita akan belajar mengenai dasar-dasar desain grafis. Nah, seperti itu ya anak-anak untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan share screen dulu ya gitu ya. Untuk pengantar nih, Ibu akan berikan sebuah video mengenai materi ini gitu ya. Ibu izin share screen ya anak-anak. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Kan aku ponytail kali. Apakah terdengar anak-anak? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu.
Oke, bisa kita lanjutkan ya. Selamat menonton. Ini akan membahas. Halo teman-teman, perkenalkan aku Ponytail. Ponytail kali ini akan membahas tentang elemen dasar di desain grafis. Yang pertama adalah line, shape, color, texture, value, space. Line. Line adalah garis yang akan selalu ada di setiap desain, baik berupa titik-titik yang kemudian membentuk menjadi pola garis, dan lain sebagainya. Ada yang berbentuk garis panjang, pendek, lurus, tipis, putus-putus, melengkung, dan lain-lain. Shape. Shape adalah elemen desain yang paling banyak digunakan setelah garis. Sebenarnya, akan terbentuk dari garis-garis yang saling berhubungan satu sama lain dan akhirnya membentuk sebuah pola. Dalam desain minimalis, kamu akan sering menemukan bentuk-bentuk sederhana yang dinamis. Color. Pernahkah kamu melihat sebuah desain poster film lalu ada emosi yang muncul di benakmu? Misalnya, poster film horor, ada rasa takut yang muncul. Entah karena kamu memang sudah tahu kalau itu film horor, atau mungkin karena efek yang kamu terima dari permainan elemen dan prinsip desain yang digunakan si desainer. Berarti dapat kita artikan kalau warna juga termasuk sebagai elemen desain yang paling penting, karena mampu menawarkan visual yang berdampak langsung kepada emosi audiens dalam sekali pandang. Texture. Texture memang jarang digunakan beberapa tahun yang lalu. Namun saat ini, texture mulai bangkit lagi loh. Elemen yang satu ini bisa dikombinasikan dengan warna yang solid atau transparan. Tinggal bagaimana cara kamu untuk memainkan opacity dan tata letaknya sehingga dapat dimix dengan baik. Value. Value ini juga harus dikemas selaras dengan konsep desain yang diusung agar ada keharmonisan di antara keduanya. Hasilnya, desainmu akan menjadi lebih kuat. Maka dari itu, kamu harus bisa memutuskan konsep apa yang akan kamu terapkan di dalam desain supaya value yang ingin disampaikan akan lebih mudah diterima oleh audiens. Space. Ketersediaan ruang sangat penting di dalam desain. Desain yang ruwet dan sumpek akan membingungkan audiens. Bisa-bisa mereka memilih kabur karena malas melihat desainmu. Maka, sediakan ruang kosong di posisi yang tepat. Kamu bisa menambahkan ruang kosong di sekitar tepi halaman, tepi teks, elemen grafis, menambah paragraf, baris, dan letter spacing. Baik teman-teman, itu tadi adalah 6 elemen dasar di dalam desain grafis. Oke, baik anak-anak. Nah, itu mungkin ya gambaran dari materi yang akan Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini gitu ya anak-anak. Karena sebelumnya kita apabila kita membuat misalkan kue gitu ya, apalagi kita nih sekarang mau ada lebaran gitu ya kan membuat kue, kita harus tahu dulu tata caranya. Nah, sama kalau kita mau membuat desain gitu, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya. Nah, mengenai penjelasan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Tidak ada, Bu, dari saya cukup. Tidak ada. Kalau dari Sevi, Fadli, dan Nicholas, aman? Aman, Bu, Aman, Bu. tidak ada. Aman, Bu. Oke, mantap. Pada semangat ya, tapi sebelumnya Ibu juga sudah membagikan modul gitu ya di WA Group, bisa dibaca-baca ya anak-anak untuk materi kita pada pertemuan hari ini. Oke, baik. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, di sini Ibu akan memberikan oleh-oleh nih untuk anak-anak. Pada senang nggak nih anak-anak? Dikasih oleh-oleh? Enggak, Bu. Bu, siapa yang ngasih dikasih, Bu? Ya, harus senang dong. Nah, jadi oleh-olehnya itu tugas ya anak-anak, supaya kalian lebih lancar lagi nih membuat desainnya. Oke, jadi tugasnya itu membuat sebuah cover buku di software berbasis vektor gitu ya, yang kemarin boleh di Adobe Illustrator ataupun di CorelDRAW.
Untuk tenggat waktunya sendiri, yaitu pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak, tugasnya itu dikumpulkan di Google Classroom dengan mencantumkan penjelasan tools apa saja yang digunakan, dan arti dari cover buku kalian yang kalian buat tuh apa gitu ya artinya gitu ya. Pasti ada filosofi gitu kan. Tugas ini diberikan agar anak-anak tuh dapat mengimplementasikan materi yang udah Ibu jelaskan tadi gitu ya anak-anak dalam bentuk sebuah karya. Oke, sejauh ini apakah tugasnya bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, bisa semua ya. Coba Ibu mau tanya nih ke Faris. Tadi tugasnya harus dikumpulkan di mana ya? Google Classroom, Bu. Oke, berarti memperhatikan semua ya anak-anak. Jadi dikumpulkan di Google Classroom. Oke, bisa dicek ya. Udah Ibu kirimkan juga kuesioner untuk anak-anak isi gitu ya, mengenai capaian pembelajaran anak-anak pada hari ini. Oke, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bu. Baik, sekarang tiba saatnya untuk menyimpulkan kembali nih apa saja yang sudah kita pelajari di pertemuan hari ini. Mungkin kepada anak-anak nih, apakah ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Boleh, Bu, dari saya. Oke, boleh dari Fadli, silahkan. Ya, Bu, tadi itu ada dasar-dasar desain grafis yang ada garis atau line, bentuk atau shape, tekstur, ruang jarak atau space, warna, sama gelap terang, Bu. Oke, mantap Fadli. Ibu kasih nilai tambahan ya, karena sudah mau menyimpulkan materi kita hari ini. Terima kasih. Nah, karena pada hari ini kita udah belajar tentang dasar desain grafis gitu ya. Yang pertama tadi ada garis untuk menghubungkan antar titik, kemudian bidang atau shape untuk membuat sebuah objek seperti segitiga, lingkaran, dan lain sebagainya gitu ya. Setelah itu ada ruang atau space untuk memberikan hasil dari desain kita tuh berkesan enak dilihat gitu ya. Selanjutnya juga ada warna untuk memberikan kesan visual yang lebih memiliki arti gitu ya anak-anak. Misalnya juga yang terakhir ada gelap terang untuk memberikan kesan 3D gitu ya anak-anak pada desain yang kita buat agar enak dipandang. Oke, itu sedikit kesimpulan dari Ibu dan tadi Fadli, terima kasih. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Terakhir? Tidak ada, Bu. Cukup. Tidak ada. Tidak, Bu, cukup. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Karena tidak ada pertanyaan juga, semoga materinya bisa dipahami dengan baik dan diingat terus. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung kontak Ibu gitu ya, mengenai tugas, materi, atau apapun itu. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dicukupkan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.